Setiap hari, kita melihat, mendengar, ragam berita dan informasi yang kurang akurat, hoax bahkan out of date. Scarf Media menghadirkan informasi seputar modus fashion, halal lifestyle, halal beauty, dan berita-berita terupdate. Scarf Media konsisten menyajikan informasi yang baik, tanpa gosip, dan sesuai untuk gaya hidup muslimah di Indonesia. Scarf Media, Muslimah Lifestyle Media. Share the information in a good way. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna. Karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Kamera Awesome 48 megapiksel. Gokil detailnya. Belajar sampai mabar jadi lancar dengan performa awesome. Baterai awesome tahan seharian. Samsung Galaxy A12 A02s mulai sejutaan. Kali ini, aku akan terbangun saat matahari di ufuk timur. Kuresapi tiap hal sekecil apapun. Kan kuciptakan hari esok yang lebih bersinar. Kuhentikan langkahku untuk hirup aroma bunga. Aku tak melakukan semata demi media sosial. Ku jawab ya untuk semua hal. Kali ini semua akan berbeda. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Shopee, apa kabar? Kayak udah nggak ketemu berapa tahun aja ya, padahal baru 5 menit yang lalu saya closing ya. Sesi sebelumnya sekarang saya sudah hadir lagi dengan sesi yang juga tidak kalah menariknya karena kita akan membicarakan tentang bisnis yang ada di Singapura ya. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan dulu selamat datang di Scarf Media Muslimah Creative
Streamfest 2021. Boleh berikan tepuk tangannya untuk 1 juta yang menonton saya, Sobat Shopee. Pada pagi hari ini ketemu lagi sama saya Tia Said, dan saya mau berterima kasih dulu nih sebelum mengundang speaker kita untuk sesi ini. Saya mau berterima kasih kepada para media partners yang sudah mendukung acara ini. Ada Republika, Kompas, Media Indonesia, Medcom, O Channel, Trans7, ada Net juga, Jawa Post TV, Tempo.co, Nova, Fara.id, Voice.id, Channel Muslim, dan Sakina. Dan juga terima kasih kepada community partners, Disparkraf Jakarta, Dinas PPKUKM Jakarta, Kode, Jakpreneur, MES DKI Jakarta, Gekraus, Dekranasda Jakarta, OKOC, Hijabers Mom Community, Komunitas Muslimah Kreatif, Hijabers Community, Ekyarpreneur, Mom Influencer Indonesia, Injannah, dan juga Hijab Influencer Network. Oh, banyak sekali mendukung acara kita pada pagi hari ini, dan tentu saja acara ini didukung juga oleh Muslim Friendly Destination Partner, Singapore Tourism Board, terus juga ada Official Beauty Partner Wardah, and supported by Samsung A12 dan A12 dan official e-commerce kita Shop pip 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 pip, ya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, seperti yang kita semuanya sudah mengetahui bahwa Scarf Media Muslimah Creative Streamfest 2021 ini didukung oleh Singapore Tourism Board, dan sesi kali ini kita akan berbincang dengan pegiat bisnis di Singapura, ya. Kita akan membahas tentang perjalanan bisnisnya, kemudian juga bagaimana geliat bisnis di Singapura gitu ya, terutama di masa COVID-19 dan di masa Ramadan ini khususnya. Dan yang lebih menarik lagi adalah tema yang diangkat Sobat Shopee, mengenalkan batik Indonesia sampai ke negeri Singapura. Luar biasa ya. Saya akan memperkenalkan sedikit narasumber kita ya, atau speaker kita. Jadi pembicara kita adalah seorang desainer ya. This session speaker is a designer from Singapore, punya sendiri brand which is Bajai Onyata, menggali insight tentang passion, inspirasi, perjuangan ya. We will dig deeper into her passion, inspiration, and the struggle in the industry. So, without further ado, please welcome Miss Onyata Effendi. Terima kasih semua telah menerima media. Saya berbesar hati dengan ini karena dengan cara yang luar biasa saya bisa seperti kembali ke Indonesia yang sangat saya rindukan. Oh iya, yang saya dengar adalah yang saya dengar adalah Onyata bulak-balik Jakarta, Singapura. Iya, pre-COVID sih, sekarang nggak bisa travel kan, gara-gara travel restriction. Iya. Oh iya, oke. Jadi kita bertemunya online aja, virtual aja. Ya ketemu kita dilihat sama banyak orang. Halo semua. Boleh disapa-sapa dulu, you can say hi to our audience today. Hello everyone, saya kenali diri sendiri, nama saya Onyata, saya orang Singapura, lahir dan besar di sini. Tetapi dengan cinta kuat yang berketerhubungan dengan Indonesia karena kakek nenek saya juga adalah orang Jawa. Yes. Oh, asli. Mana? Bagian mana Jawa? Dari Semarang. Tapi from my father's side ada yang dari Medan. Oh, yes. Wow. So it's very rujak. But ya. Very mixed ya. Oke. Yeah. Jadi Onyata ini kayak punya ikatan batin ya dengan Indonesia ya. If you put it that way. Yeah, if I put it that way. Okay, so first of all, how are you? And how's your Ramadan in this second year of the COVID-19 situation in Singapore? Ramadan di sini berbeda dikit ya gara-gara COVID. Jadi kita nggak bisa keluar as easy as it was karena kalau mau ke restoran itu harus ada reservation dan harus
terbatas kepada 8 orang, nggak bisa melebihi itu. Jadi kalau mau bukber itu nggak bisa rame-rame, mendingan di rumah aja kan kita Benar. call for delivery to the home. Lagian kalau keluarga saya itu besar, saya ada anak 5. Wow. Orang tua juga tinggal bersama saya di rumah dan ada dari Indonesia juga, jadi kita rame-rame di rumah aja lebih aman. Oh, okay. Wow, what a big family you have. Yes. 5 kids. 5 kids. Oke, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis yang digeluti sama Oniata, can you please introduce yourself and deliver just a little background about your business? Okay. Before? Ya, saya adalah pendiri Baju by Oniata, so I founded the clothing brand yang menggunakan batik yang saya sumber dari berbagai daerah di Indonesia. Saya juga memiliki ruang bernama Galeri Toko Kita yang menampung merek saya, serta kain batik dari pengrajin di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ramai yang nanya kenapa toko itu nggak dinamakan Baju by Oniata aja, kan mereknya di dalam ruangnya yang sama. Tetapi saya ada visi yang lebih besar, karena kalau saya membawa kain bahan dari Cirebon, dari Solo, atau dari Garut, saya nggak bisa namakan itu Baju by Oniata karena aslinya dari pengrajin tempat-tempat yang lain. Nah, saya juga membawa merek-merek dari Indonesia seperti Rengganis on a consignment basis karena ada fan base di Singapura terhadap bisnis-bisnis yang menggunakan kerajinan di Indonesia. Oh wow, oh luar biasa ya. Jadi memang kalau bahasa kita tuh kayak segitunya banget ya cinta sama kalau kita untuk spesifiknya batik ya, untuk lebih spesifiknya batik ya, luar biasa. Nah, kita langsung ngobrol aja deh tentang bagaimana Oniata memulai ya, how and when did you start being a designer and building the brand Baju by Oniata? Actually, it's very interesting that you said hubungannya sangat wow gitu ya sama batik. Sebenarnya waktu saya mulai itu hubungan itu kayak hubungan sulit, kayak kekasih gelap bersama batik. Karena saya sebenarnya waktu itu memulai, saya dulu dan masih bekerja dalam bidang pendidikan. Saya mengajar di sekolah seni sebagai dosen dalam jurusan teater. Tapi merek Baju by Oniata ini mulainya pada tahun 2016 kayaknya. Saya suka sekali memakai batik dan awalnya obsesi membeli batik menjadi ketertarikan untuk menyatukan potongan batik untuk membuat pakaian. Dan saya mulai dengan 12 batik yang saya namakan celana utama because it's the first design ya, desain pertama ya, celana utama. Nah, dalam 7 hari itu saya menjual semuanya dan tidak tahu harus bagaimana menurut selanjutnya. Jadi saya naik pesawat ke Jakarta lalu melakukan road trip ke Cirebon bersama seorang teman dan seorang supir, dan kita bikin perjalanan batik akuisisi batik. Ini menjadi keistimewaan dalam proses saya karena saya bukan beli dari toko batik lagi dan saya sekarang langsung dari pengrajin di desa, tempat-tempat yang saya mulai menjelajah. So what started, apa yang dimulai dengan weekend hustle ya, di pop up karena saya memiliki pekerjaan yang nyata sebagai dosen beberapa tahun yang terakhir, kini telah menjadi sebuah kenyataan. Jalan yang saya bangun untuk diri saya sendiri ini dilandasi passion dan kecintaan saya pada tekstil tradisional. So it's no longer kekasih gelap, it is a really true love with batik. Oh, wow, luar biasa ya. Tapi do you still teach? I do, part-time. Oh, part-time. Okay, dan Baju by Oniata is your full-time yes. job. Okay, wow, luar biasa ya. Nah, now it's the interesting part ya. Mengapa memutuskan untuk batik in particular, untuk jatuh cintanya gitu. Kenapa batik? Padahal kan maksudnya kalau dari Indonesia sendiri banyak, atau dari luar negeri mungkin lebih banyak lagi gitu, lebih kaya lagi gitu, seni-seni fashion gitu. Nah, why batik?
Wah ya, saya juga sering sekali nanya diri sendiri, kenapa Oni, kenapa gitu. Like you're wearing today as well, you're wearing batik. Can you explain a little bit about your batik today? I'm wearing a jacket dari merek saya, which I call it a Merdeka jacket. Wow, Merdeka Because jacket. the release of this jacket adalah pada bulan Agustus 2 tahun kemarin. Dan Agustus itu adalah bulan special buat Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Itu adalah bulan kemerdekaan atau birthday ketiga-tiga negara ini. So the Merdeka jacket itu is actually batik tulis dan ini memakai motif, ada sido muktinya dan ada tuntrumnya juga di latarnya. But it's interesting, lurik Mbak. Yeah. Oh my God, that's so beautiful. I can't remove it for you to show you the other side. Yeah. Sangat tertarik dengan batik dan sering sekali saya bertanya pada diri sendiri ya, dari mana sih datangnya panggilan ini? Dan baru-baru ini Mbak Tia, interestingly saya telah menemukan foto hitam putih, black and white foto kedua orang tua saya, dan ya ampun mereka hampir selalu memakai batik loh. Papa saya itu memiliki kemeja batik bermotif sido mukti dan mama selalu dalam kebaya dan kain batik dengan berbagai motif. Parang, bokor kencono, incim. Nah, saya nanya, mungkin sahaja rangsangan visual ini telah mempengaruhi saya ketika saya masih kecil? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah, dan selalu saya mengatakan ini kepada pelanggan saya, Anda mungkin mengira Anda memilih batik Anda, tetapi sebenarnya batik yang memilih Anda. Batik has chosen you. Batik itu yang memanggil. Nah, saya juga suka sekali bekerja dengan batik karena indahnya melihat pengrajin bekerja, dan ketika Anda hadir di ruang mereka di desa-desa batik ini, saya menyadari perjalanan wirausaha saya yang saya ambil ini lebih dari sekadar bisnis, Mbak. Ini tentang membangun hubungan dengan orang-orang, memperkukuhkan kejiranan dan mengeratkan silaturahmi. So I think that's very important. It's more than a business. Oh, wow. Yeah, you know batik better than I do. No. I'm ashamed of myself. Yeah. Because when you mention the types of batik, yeah. I don't even know. I don't even know batik. What you call them first? Motif. Yeah, the motif, motif. That your mother wore. Parang, bokor kencono. Yes. I don't even know bokor kencono. Oh my God, I just knew it from you. Okay, you can Google it right now. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Okay, nah ada ini nggak any particular motif that you're really interested in? Saya suka a lot of the motifs and I don't have favorite. Saya senang yang motif-motif larangan seperti parang dan kaung. Tapi for me dari segi motif itu dan kerja yang saya bikin ini, saya pikir the world that we live in, di dunia tempat yang kita hidup sekarang ini, konsumen sangat sedar dengan pembelian mereka ya Mbak. Mereka ingin melakukan pembelian yang etis. So an ethical purchase. Mereka ingin mengetahui cerita bagaimana pakaian mereka itu dibuat. Dan fashion sekarang is going through a fashion revolution ya. Apa sih? Fast rev gitu, mengalami revolusi. Nah, fast fashion is here to stay. We know that, ya. Fast fashion mungkin masih ada dan tetap akan ada, tapi slow fashion, batik itu slow fashion. Ini menemukan suaranya, dan saya pikir itulah suara yang ingin saya berikan untuk merek saya. Saya ingin bisa bercerita tentang motifnya, seperti kita tahu simbolismenya, arti di sebalik motif batik, dan saya senang sekali membaca dan mempelajarinya. Dan saya rasa penting dan menjadi kewajiban sehingga tanggung jawab kita untuk mempelajari hal-hal ini untuk menambah ilmu dan mengenali dengan lebih mendalam. Nah, itu memungkinkan batik lebih dihargai karena orang akan jatuh cinta dengan cerita dan pengetahuan tersebut ya. Seperti kita tahu apa sih omongan itu, tak kenal maka tak cinta. Betul? Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, tidak sayang ya. Wow, luar biasa ya. Oh, sekarang saya mau baca komen-komen dulu yang sudah masuk ya dari Sobat Shopee. Wah, salam dari Semarang katanya. Hai from Semarang. Bagus banget batiknya. Ya, saya juga
ngiri ya, apalagi di dalamnya tuh ada luriknya dan the colors very beautiful ya. Kemudian ada Mbak Oniata, Singapurnya di mana? Saya lagi di toko saya di Kampung Glam, tapi tempat tinggal saya, rumah saya di Pasir Ris, jadi dekat sama airport di kawasan timur. Di kawasan timur. Kenapa emang ya mau menghampiri Mbak Oniata ke sana? Mau bukber bersama yuk. Mau nyamperin sampai nanya Singapura di mana ya? Ya mungkin dia mau travel kali Mbak. Oh, nanti aku mau ke Kampung Glam, mau mampir ke tokonya mungkin atau ya kita you'll meet her big family ya with 5 kids. Insyaallah. Amazing. Amazing. Cara membedakan motif batik antar daerah bagaimana ya katanya? Membedakan ya I think selain daripada motif, that I mean for me saya belajarnya tidak melalui formal education ya dari segi batik. I wish saya benar-benar wish saya bisa ke mungkin ISI atau batik institutions to belajar. Jadi saya pengetahuannya masih sedikit. I have to say that. Dan saya belajarnya dari buku, dan saya belajar dari membaca dan juga teman seperti batik researchers, teman-teman saya di Jakarta dan di dosen-dosen yang lain. So we learn about the motif, artinya dan juga tekniknya. Karena batik lasem agak berbeda daripada yang dibuat di Jogja. Dan di Jogja itu juga banyak, ada batik nitik, ada yang batik tulis, yang cap, dan motif-motifnya juga semua berbeda. Jadi there's a lot for me to learn. Jadi saya masih seorang yang masih belajar. Oke. Jadi otodidak ya, belajar sendiri, bukan jalur belajar yang kuliah gitu ya. Enggak ya. Oke. So berarti you've been doing some research ya and taking time to get to know about the meaning, the sense, the story behind the craft gitu ya. Terus the people behind the batik itself gitu. Nah, tadi Oniata sudah menyebutkan kenapa ini important kan, karena ini ada fashion revolution dan batik itu juga revolusi tapi slow fashion ya gitu. So are this relevant to the market in Singapore? About the story, the sense, the etc. Absolutely. I think di Singapura ada healthy dukungan ya dari segi penjualan dan pembelian batik dan appreciation towards batik dari segi intellectual. Jadi ada yang appreciate batik as an academic, for example, dan ada yang membeli sekadar memakai. So I think it's important for the market, for us to make sure market di sini ini is informed, and that's why I think kerja saya di apa yang saya membangun ini sangat penting, karena I want our buyers to memakai batik dan memahami di sebaliknya apa artinya. So you're more connected to the pengrajin and the history di sebaliknya. Yeah. So it's not just about the fashion, it's the philosophy, right? Absolutely. Ya, oke. Wow, luar biasa ya. And you know the philosophy more than I do. Once again, strike two. I'll send you some reading lists later. Oh my God, I feel so small. Yeah, okay. So now let's talk about Baju by Oniata, which is your brand ya. Ada current theme nggak, ada tema-tema yang sekarang ini dikeluarkan sama Baju by Oniata, and we would like to know more about your past theme. Okay. Yeah, as well. Yeah, and where did you get the inspiration? Okay, nice. Koleksi saat ini disebut lingkaran, full circle. Saya terinspirasi oleh kepindahan saya ke lokasi yang terbaru ini, Kampung Glam, di mana toko saya saat ini berada. Ada kehadiran batik yang kuat di lingkungan ini pada tahun-tahun yang awal, dan saya rasa the relocation of galeri toko kita dan Baju by Oniata di sini, sepertinya saya ini membawa pulang batik ke tempat asalnya, dan saya telah namakan koleksi itu lingkaran. Nah, koleksi ini sangat spesial karena menampilkan batik nitik dari teman-teman pengrajin di Bantul, Jogja. So last year,
in tahun 2020 ya, that's pre-COVID, sebelum COVID berlaku itu saya ada koleksi yang bernama Kasih Plus Sayang. Kasih plus sayang. Ya, Kasih Plus Sayang, dan koleksi itu menampilkan 10 motif yang berkaitan dengan pengertian cinta. Oh, wow. Nah, salah satunya adalah motif parang. Nah, saya memiliki sekelompok teman, sekelompok kecil ya, as I said, some friends, teman di Singapura dan di Indonesia yang terdiri dari advocate batik, kolektor, peneliti, dan saya sering bertemu dengan mereka untuk membahas atau mendiskusikan motif-motif tertentu. Nah, saya telah memasukkan parang ke dalam koleksi Kasih dan Sayang dan ditanya, loh Oni, kamu kok menganggap parang sebagai satu yang berkait dengan cinta, padahal itu kan simbol kekuatan, keberanian. Bahwa orang yang menggunakan batik dengan motif parang ketika itu mereka pergi berperang. Jadi saya katakan pada mereka, tafsiran saya ya, yang pergi perang itu untuk apa? Untuk membela orang yang mereka cintai. Artinya pria berperang untuk wanita yang mereka inginkan, atau orang, citizens berperang untuk melindungi negara yang mereka cintai. Nah, mereka setuju. So parang is one of the 10 motif. Yang lain sepertinya kayak cuwiri, sekar jagat, kawung dan lain-lain. 10 itu. Wow. Nah, koleksi sebelum itu, in 2019, sebelum Kasih Sayang, koleksinya bernama Nostalgia. Nostalgia. Ya, itu memaparkan batik sogan dengan kebaya katun putih. Nah, this is interesting karena saya memiliki hubungan yang aneh bersama dengan batik sogan, karena saya mengasosiasikan batik sogan dengan kematian atau pemakaman. In Singapore, when you go and visit a jenazah, batik yang brown menyelubungi the body in the house. Dan saya ingin melakukan satu untuk mengatasi ketakutan ini. Tapi interestingly, koleksi ini telah diterima dengan baik dan dengan hangat, sehingga Marina Mahathir dari Malaysia telah memiliki satu set dari koleksi itu. Wow, amazing. Okay. And then what else? I think before that koleksinya, the first tulis collection itu biru, an ode to Bunda. Ya, and itu adalah dedikasiku kepada ibu-ibu. So my mom, my grandmother, my mother-in-law, my grandmother-in-law, wanita-wanita yang kuat, dan and we celebrate mothers dengan koleksi itu. Yeah. And yourself as well, yeah? And myself. You forgot to mention yourself. Okay. Oh wow. And the inspiration, where did you get all of the inspiration? And by the way, basically you have been making some storyline from each one of your design, yeah? Yes. So it's my jalan kehidupan saya, this is my journey and my experience, pengalaman saya. And I think that's where the strength of a drama teacher, I'm a drama educator, dosen teater kan. Jadi kalau teater itu kan narratifnya harus strong gitu. It's quite a dramatic way of presenting bahan batik. Oh wow, menyenangkan ya, interesting ya. Okay, next, from what I've heard, that you have tremendous success with the brand. Yeah, from what I've heard, yeah. And you are often featured in magazines as a figure, yeah, to watch in the industry. Wow. Terima kasih. So, where do you want to take the brand in the future? Firstly, I have to say saya sangat diberkati, alhamdulillah. But saya masih mikir bahwasannya brand saya itu, bisnis saya adalah sangat kecil, masih sangat kecil. Saya harap suatu hari nanti saya akan memiliki kapasitas untuk mengembangkannya. Mungkin melibatkan lebih banyak orang untuk bekerja dengan saya. Tapi visi saya sekarang ini adalah yang rendah hati. Sementara saya ingin bisnis berkembang seperti a lot of entrepreneurs ya, kita mau growth. Saya juga ingin sentiasa mengingatkan diri saya untuk tidak pernah melupakan bahwa ini tentang kerjasama saya dengan tetangga saya di Indonesia. And I think that's very important. Jangan saya sekali-sekali lupa. Dan saya ingin terus mempromosikan pengetahuan dan apresiasi terhadap batik di Singapura dan sekitarnya. Karena pada intinya pendidikan itu ya Mbak Tia yang sangat penting. Pendidikan itu memperdayakan
memberdayakan konsumen untuk melakukan pembelian yang terinformasi dengan batik mereka. So I think that's the vision to keep recognizing that this is a relationship bersama tetangga, dan we continue to promote the narrative of batik. Oke, jadi bukan cuman sekali lagi ya ditekankan, ini bukan cuman just a fashion gitu ya, tapi ada naratifnya ya, ada storyline-nya, ada apa namanya filosofinya gitu ya. Jadi bukan nggak mau berhenti sampai ya udah gitu batik aja gitu kan ya Sobat Shopee ya. Oke, kemudian, nah adakah seseorang yang ingin Miss Oniata misalnya melihat untuk dia memakai baju by Oniata gitu? Maybe kamu. Thank you. Honor, thank you. Why are you not in batik today, Mbak Tia? Yeah. That's the question. Okay. We will discuss about this offline, ya. Okay. Yes, dari Indonesia, yes. I would like to dress Menteri Keuangan Anda, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yes, saya sangat mengaguminya karena dia adalah wanita yang ada prestasi yang besar di dunia finance, yang dikenal sebagai milik big boys ya. Financial world itu kan kepunyaan big boys, tapi here is a woman, an Indonesian woman that stands tall and strong. Dia adalah salah satu tokoh yang paling pengaruh di dalam bidang ekonomi, dan dia dinobatkan, if I'm not mistaken, sebagai wanita paling berpengaruh ke-38 di dunia menurut Forbes. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa, dan saya juga mendapat inspirasi dan kenyataan bahwa terlepas dari pencapaian dia itu, dia adalah seorang yang mengenakan batik dan tenun, yang saya yakin berasal dari rasa bangga yang mendalam atas kekayaan budaya Indonesia. So I'm very intrigued with her achievement, dan dia sering memakai batik. So it won't take too much to convince her to wear baju Oniata. I hope ya. Yeah. Ibu, are you listening, Ibu? Yeah. Have you met her in person? No, of course not. No. Oke, kepada Ibu Sri Mulyani, ya, ada seorang desainer terkemuka dari Singapura ingin sekali melihat Ibu memakai koleksinya ya. Kepada panitia mohon dilanjutkan pesan ini, ya, diteruskan pesan ini kepada Ibu Sri Mulyani ya. Oke, I have one more. Okay. I have one more. Okay, I really would like to dress artis in Indonesia ya. Saya ingin, and in fact I have kesempatan few years ago mendandani Mbak Jena Mas Ayu. It was really quite something. Tapi sungguh menyenangkan kalau saya dapat melihat Bunga Citra Lestari dalam baju Oniata. Dan saya akan membalutnya dengan batik tambal. Mengingat pentingnya perlindungan dan penyembuhan yang menurut saya pantas didapatkan setelah kehilangan suaminya. Oh, yeah, that's very thoughtful ya. Oke. Kepada Mbak Bunga Citra Lestari, panitia diharapkan meneruskan pesan ini kepada Mbak Bunga Citra Lestari ya. Ada yang ingin melihat sekali Mbak mengenakan koleksi dari baju Oniata. Oke. So, but how about the potential collaboration? Do you have like wish list? No, I only have those two. Actually, I would like everybody to be wearing, baju and batik with pride. Tidak kiralah merek saya atau apa, tapi menggunakan batik dengan rasa kebanggaan terhadap kekayaan. Yeah. How about working together or making a collab with other designers? I'm happy to if there are people who come on board too. Oke, sip. Jadi terbuka ya untuk desainer Indonesia. Sangat terbuka. Yang mau menghampiri Miss Oniata ya di Kampung Gelam, silahkan ya, langsung aja ke sana. Orangnya ramah ya, silakan langsung di with open arms ya. Kamu lucu nyanyi terus. Oke, nah kita baca lagi. Comments ya.
Oke, kita baca lagi komen sebentar. Tadi saya sampai mana? Ada acungan jempol dari Batik Kencana Ungu Halo Batik katanya. Kencana Ungu. Bagus banget batik yang dipakai Mbak Oniata katanya. Terus batik yang bagus menurut Mbak Oniata motif apa? Tadi udah disampaikan bahwa kayaknya nggak bisa milih ya karena cintanya bersifat universal gitu kan Wow. ya. Tadi itu pakai bahasa saya sendiri gitu ya. Cintanya bersifat universal terhadap batik-batik yang ada di Indonesia. Kemudian I like your style, Sis Oniata. Thank you. Nah, ada lagi nih. This is really interesting. Halo Miss Oni, saya mau tanya bagaimana Miss Oni memperkenalkan batik ke Singapura? Jadi gimana nih caranya memperkenalkannya? Mungkin pertama kali ya, gimana cara membuka jalannya sampai sekarang nih jadi bisa orang banyak mengenal batik dari Miss Oni. I think sebelum COVID itu kita mempunyai peluang untuk adakan event. Sepertinya kalau di pop up itu we have acara, dan di acara itu kita bisa membahaskan tentang batik, kita berkumpul dengan orang-orang yang bisa bertutur tentang batik, so we share informasi, pengetahuan tentang batik bersama, and I think the spirit of sharing itu harus ada, dan kita dari situ orang yang mengetahui sharing dengan orang yang mau mengetahui. I've also given talks in universitas, di kuliah. Waktu itu ada Batik Day. Di Singapura juga ada Celebrate What You Celebrate in October, which is Hari Batik Nasional. And we talks about that. So adalah cara-caranya, dan juga dari koleksi ini setiap kali ada launching, kita juga ada acara-acara. Cuman sekarang dengan COVID itu agak susah. Okay. So and turning digital itu juga tidak seenak gitu ya, karena orang nggak bisa menemui batik itu, you can't touch and feel, nggak ada experience-nya. Jadi through online itu bisa sih, cuman experience-nya agak taken away gitu ya. Iya, kayak the details ya kan, terus kayak apa teksturnya, smell-nya aja, smell batik ya, smell-nya. Jadi kayak five sense-nya itu tidak ter-experience secara, tidak bisa dialami semuanya gitu. Kita cuma lihat visualnya saja gitu kan ya. Oke. Mudah-mudahan semua ini cepat berlalu ya. Supaya saya bisa ke kamu dan kita bisa, dan saya juga, supaya kita bisa saling bersama. Bener ya. Luar biasa. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, ini tentang ini nih, katanya ke Kampung Glam itu baru pindah. Itu kapan ya pindahnya? Desember tahun kemarin. Oh, justru memilih masa COVID untuk pindah itu? Iya, sebelum itu saya di Juchat di kawasan Katong. Oke, itu kenapa memutuskan daerah Kampung Glam untuk ada di situ store-nya? Kami pindah actually karena kebutuhan, karena COVID memukul keras semua orang. Tidak kira bisnis apa, dan landlord saya sebelumnya ini di Katong telah meminta 2 kali lipat uang sewa. Gila ya. Wow. Jadi terpaksa lah jadi kami untuk melihat ruang-ruang lain. Nah, tapi ini adalah neighborhood atau kawasan yang paling keren di Singapura, in Kampung Glam. It's the most hip neighborhood ya. Posisi kawasan ini di bagian tengah kota. Tapi yang paling penting, kawasan ini memiliki sejarah yang sangat mendalam. It's a very history. Dan saya senang berada di lingkungan ini karena tempat ini sangat syarat dengan sejarah dan budaya. Did you know bahwa batik tulis itu pertama kali dijual di trading ya di Kampung Glam ini? Ada dulu pada awal-awalnya ada perdagangan tekstil yang kuat di Arab Street. Nah, beberapa toko batik asli ini masih berdiri kukuh loh di Arab Street, itu masih ada. So it's lovely to be here amidst the culture dan sejarah dan tradisi. Di sini juga ada Masjid Sultan yang ikonik ya, yang sangat ikonik, berada dekatnya ini, sehingga sangat istimewa untuk mendengar azan setiap kali ketika saya berada di toko saya. So it's a beautiful posisi location di sini. Dan saya juga suka Kampung Glam karena saya sangat dekat dengan banyak tempat makanan halal. India, Prancis, Jepang, Spanyol. Ragam makanan Indonesia aja ya cukup komplit ya. Nasi Padang dari
beberapa types of padang. You want ada kerikilnya. Ayam bakar, ayam taliwang, semua. Indomie juga ada, bakmi juga ada di sini. So it's sangat komplit loh Mbak di sini. Iya, kayaknya happy banget ya cara mendeskripsikan Kampung Glam ya, kayaknya oh my god, I love being here gitu ya. Luar biasa ya. Tapi memang iya sih Miss ya, bahwa makanan itu memang menjadi salah satu penyemangat ya, apapun pekerjaannya ya kan. Kalau ada dikelilingi banyak makanan, apalagi makanan halal, wah itu udah semakin lah semangat gitu. Jadi jangan lupa kalau travel ke Singapura, mampir ke Kampung Glam ya, ke toko kita ya. Oke. Wah, saya senang ke Kampung Glam katanya nih, ada komen lagi ya. Jadi ada tempat baru kalau ke Singapura, ke toko kita katanya. Kalau yang pakai hijab, baju di toko kita bisa di mix and match kah untuk modus fashion? Pertanyaan? Bisa sekali. Kalau yang bahan tulle yang you can see, if you go to Instagram saya, ada seorang ibu yang pakai kerudung, jadi di dalam dia pakai inner yang sampai ke sini, jadi inner dan masih tetap bisa memakai bajunya. I think it's very Muslim friendly ya, dan saya juga I started working with pengrajin untuk membuat scarf dan selendang sutra tapi batik cap. So it's nice and soft, sangat lembut dan ada motif batik yang agak kontemporer. Jangan terlalu banyak sih, kalau buat batiknya terlalu banyak kan tidak cantik kan, it's too many things going on. Jadi ada sedikit batik capnya di situ, simple, dan ada juga saya sekarang lagi memperbanyakkan koleksi scarves di galeri toko kita. Oke, sip, tenang. Pokoknya sekarang segala sesuatu kalau kita pinter mix and match-nya ya Sobat Shopee, itu pasti bisa aja jadi modus fashion, bisa aja jadi baju yang kita pakai menutup aurat sehari-hari. Jadi coba boleh dilihat di Instagramnya ya. Miss Onyata Effendi ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan membahas nih tentang the struggle ya, bisnis di Singapura gitu. Apakah sama dampaknya? Karena kan kalau di sini kan memang semua keluhannya adalah semua bisnis terdampak gitu. Nah, kalau di Singapura sendiri gimana? Secara khususnya bisnis fashion ya, gimana? Secara khususnya it's a very sad situation karena toko yang merek-merek yang besar di sini kelihatan ya, it's visible yang banyak toko-toko yang telah tutup. Gara-gara COVID, karena kita harus tutup toko, nggak ada bisnis. Jadi untuk berjalan terus itu agak susah. Dalam masa tahun kemarin sewaktu COVID itu melanda itu kita kan harus tutup toko. Dalam masa beberapa hari itu dibilang stop bisnis, pulang ke rumah, nggak bisa keluar. Jadi langkah-langkah di sini agak ketat ya. Di sini kita dibatasi jumlah orang di pertemuan, bahkan di toko juga kita harus kontrol, mengatur jumlah orang di toko dan harus memakai masker setiap kali, memastikan mereka yang masuk ke toko atau kemana aja di sini harus check-in, memakai handphone, check-in safe entry. Jadi mereka itu kemana aja bisa di trail ya. Kita bisa tahu kamu kemana supaya bisa kontrol pandemisnya. Tapi saya pikir secara pribadi ya, saya sebagai seorang ibu dan seorang ada rumah tangga, kami telah menyesuaikan diri dengan baik, alhamdulillah pada tahun lalu, dan sekarang tidak selalu sering keluar. Dan jika kami melakukannya itu karena memiliki tujuan, ada purpose, kita keluar mau beli apa, mau bukan untuk ya nongkrong-nongkrong gitu, enggak lagi. Dari segi bisnis, it was hard, dan untuk orang yang memiliki ruang fisik, a lot of people now tidak mau keluar dari rumah mereka, jadi shopping is cut ya. Mereka tidak suka keluar, jadi dari Baju by Onyata kami telah memberikan pengalaman pembelanja pribadi, like a personal shopper, di mana mereka dapat menghubungi kami secara langsung melalui WA untuk melihat dan membeli barang-barang tersebut, dan kami juga mengatur pengiriman baik lokal ataupun internasional, kita akan mengirim barang-barangnya. Oh, jadi didigitalisasikan ya, cara salah satu cara adjustingnya gitu ya. Tapi nggak ada e-commerce-nya, nggak ada add to cart gitu, nggak ada.
Gitu. Jadi apa ya, manual digital tapi Personal manual touch. ya, Iya, personal touch. personal Oke, touch. oke, oke. Ya, Jadi kayak personal shopper juga gitu ya. betul. Oh, baik. Kemudian untuk apa nih? Boleh kasih kali ya tips-tips atau mungkin trik-trik atau semangat gitu, penyemangat buat para business woman, business men di Indonesia yang mungkin juga sama nih lagi mengalami dampak dari COVID-19 dari Mbak Oniata. Sejujurnya it's tough. And I know it's tough for everyone. Teman-teman di Indonesia juga yang berkolaborasi bersama kita, pengrajin, tukang jahit, juga mengalami kesusahan dan rintangan yang harus dihadapi setiap hari. Kami aja di sini sewaktu COVID itu lagi parah ya. Setiap minggu itu dapat berita kabar yang kurang baik, kabar sedih. Tandanya ada tukang jahit yang ibunya meninggal misalnya karena COVID. Jadi produksi harus stop sebentar karena we can't go on gitu. Jadi I think in this time kita harus banyak bersabar dan memahami antara satu sama lain. We can't function seperti dulu, where timeline itu harus begitu-begitu, nggak bisa. Kita harus ada empathy gitu ya. Tapi jangan give up dan harus terus berjuang karena there's a reason why we're doing what we're doing. Dengan segala bisnis juga ada nawaitunya kan, ada niatnya. Dan niat itu pasti murni kan. Jadi kita harus terus berjuang, usaha, tapi harus juga bisa reda dengan apa yang diberikan kepada kamu. Oke, jadi tipsnya yang nomor 1 adalah Sobat Shopee, sabar ya, itu nomor 1 ya. Yang lain-lain kita bisa adjusting dengan ya pindah ke apa namanya e-commerce, kemudian cari peluang yang banyak gitu kan. Justru sekarang kita bisa lebih banyak ketemu orang online. Kayak saya nih, ketemu sama Mbak Oniata online. Ya kan? Oke, nah sekarang kita ngomongin yang senang-senang aja ya. Kita ngomongin yang happy-happy. Saya mau tahu dong kalau bulan Ramadan gitu ya, di Singapura tuh gimana sih itu apa kondisinya, terutama di Kampung Glam ya, gitu di. Ini saya mau nanya sama Tia, di Jakarta gara-gara COVID ini Ramadan gimana di sana? Aku nggak tahu karena aku nggak keluar. Nah, kita juga sama sih, berbeda sekali di sini sekarang karena sekarang tidak ada bazar yang besar di mana kami dulu biasanya bisa jalan-jalan, mengemas makanan untuk dibawa pulang untuk buka puasa. So it's very different dan saya sangat kangen dan merindui suasana di Indonesia waktu Ramadan itu karena dulu pre-COVID itu sebelum COVID, wah sudah sholat tarawih kan kita di mall dan makan bukber kedua kali gitu kan. Non-stop bukber ya. Bukber kedua dan ketiga. Tapi di sini di Kampung Glam alhamdulillah masih agak meriah. Tetap ada light up yang kecil, light up yang dinamakan Cahaya Ramadan. Di toko di sebelah sana dekat sama toko saya ada jualan martabak dan tiap hari antrian drive-in martabak itu sangat panjang sampai di depan toko saya antrian dalam mobil karena bisa drive-in beli martabak. Tapi ada batasan jumlah orang yang mungkin mau ke masjid untuk sholat tarawih itu kita sekarang harus melakukan pemesanan slot, jadi harus booking slot, nggak bisa langsung masuk dengan sejadah atau mukena langsung masuk, nggak bisa, harus ada booking. Jadi berbeda banget, sedih karena dulu Ramadan kan meriah gitu, bisa keluar-keluar, sekarang banyak yang ada batasannya. Oke, walaupun memang masih ada ruang-ruang untuk kita beraktivitas di luar, tapi mungkin tidak sama seperti sebelumnya tentunya ya. Oke, nah kemudian kalau untuk masih pagi sih ya ngomongin makanan, ngomongin makanan, beverages gitu ya. Apa nih makanan atau minuman yang mungkin khas yang Singapura banget gitu menurut Mbak Oni? Gitu. Untuk saya itu kehadiran bubur masjid. Di sana ada nggak ya bubur masjid? Seperti apa tuh? Itu buburnya kayak sangat ada lauk-lauknya, ada daging-dagingnya, sayur-sayurnya di dalam. It's sangat komplit dari segi gizi nutrition ya. Sekarang ini saya kurang pasti apakah masjid itu masih mempersiapkannya sekarang. Saya kurang yakin karena nggak bisa kumpul-kumpul kan di depan masjid. Kalau pre-COVID itu kita bisa ngantrian ambil bubur gratis, tapi kalau mau memberi derma atau donation ikhlas gitu. Tapi ramai yang kumpul untuk ambil bubur masjid. Saya sangat ini, tapi the good thing is
ada tetangga pada minggu yang pertama sewaktu kita berpuasa itu yang telah membuat bubur dan kirimkan kepada rumah saya pada minggu pertama Ramadan. So alhamdulillah dapat juga ada orang di rumah yang bikin bubur masjid. Oh, jadi kalau di sana di masjid-masjid itu menyediakan bubur masjid itu ya? Iya. Oh, gitu. Seru ya? Seru. Seru sekali. Tapi sekarang belum tahu ya perkembangan di Saya kurang masjid-masjid. pasti deh Mbak Tia, karena nggak bisa, we don't want to jalan-jalan too much kan. Jadi mungkin I will Ya. seberang nanti kita ngintip Coba. ke masjid. Iya. Ada bubur nggak ya? Ya coba nanti coba-coba ya diintip dulu, pesan slot dulu ya kan untuk Selepas masuk. asar gitu baru nanya, jangan sekarang dong. Iya bener nanti kata petugas masjidnya nggak sabar banget ya kan, masih pagi, zuhur pun belum ya kan. Oke, so this will be the last question from me. Untuk orang-orang Indonesia yang mau plesir atau mau traveling ke Singapura, ada nggak nih rekomendasi dari Mbak Oni untuk kita nih yang mau plesir ke sana gitu, kira-kira ngapain ya? Kira-kira kapan ya? Saya sendiri tidak tahu ya kapan perbatasan travel ini akan dibuka, tapi kami tetap berdoa untuk terbaik ya untuk semua orang. Nah, jika Anda sudah bisa ke sini, saya harap Anda benar-benar bisa pergi ke galeri toko kita dong untuk say hello kepada saya. Saya di sini aja selalu senang menemukan orang Indonesia di toko saya, dan ada small komunitas yang kecil orang-orang Indonesia yang sangat mendukung perjuangan saya di sini. Dan kalau orang Indonesia sekarang ke Singapura, silakan ke Kampung Glam, say hello to me, dan saya senang untuk kita minum-minum bersama di kafe terdekat di Kampung Glam. Banyak choicesnya yang halal. Sebut aja mau makan apa dan saya akan personally bawa kamu ke sana saat Anda berada di sini berikutnya, insya Allah. Oke, insya Allah ya, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu ya, dan kita bisa kembali ke agak sedikit normal gitu ya. Ya kan, ini kan new normal, kembali ke the old normal juga nggak apa-apa kok ya. Oke, terima kasih ya Mbak Oniata Effendi atas ngobrol-ngobrolnya, ini sangat membuka wawasan saya sekali sebagai orang Indonesia yang bahkan malu ya pengetahuan tentang batiknya jadi lebih banyak, saya jadi terpacu untuk lebih banyak googling ya. Iya ya, terima kasih sekali untuk memberi insight, dan mudah-mudahan talk show kita kali ini juga memberikan insight buat para sobat Shopee. Boleh mungkin pesan-pesan terakhir untuk para sobat Shopee yang sedang nonton sebelum kita closing? Sekali lagi terima kasih Mbak Tia, dan juga sahabat-sahabat Shopee, dan juga teman-teman di Scarf Media dan di Singapore Tourism Board. Thank you so much karena memberi saya peluang ini untuk bersama kamu semua. Saya berbesar hati dapat bersama, dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa selama bulan Ramadan ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi face to face. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Mbak Oniata. Sehat-sehat semuanya, keluarganya, keluarga besarnya, anak-anaknya yang 5 itu. Semoga semuanya sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke, assalamualaikum Mbak Oni. Waalaikumsalam. Nah, Sobat Shopee, tadi kita sudah bincang-bincang ya. Jadi ternyata kalau kata Mbak Oni ya, semua ini tuh berdampak bagi semua pebisnis apapun, sektor apapun itu. Nah, yang nomor 1 adalah sabar katanya gitu, dan harus tetap berjuang supaya kita bisa terus bersemangat mengatasi situasi ini ya. Dan juga kalau teman-teman mungkin ya ada kesempatan atau peluang untuk ke Singapura, jangan lupa mampir ke tokonya Mbak Oniata Effendi ya, toko kita, karena kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi itu sebagai orang Indonesia bangga banget, rasanya bangga sekali Sobat Shopee kalau salah satu tradisi kita tuh dibawa sampai ke luar negeri dan bahkan dicintai sama orang yang bahkan orang luar gitu, bukan orang Indonesia. Wah, luar biasa, bangga. Boleh berikan tepuk tangan kepada tradisi kita dan juga kepada Mbak Oni yang sudah
membawa tradisi kita sampai ke Singapura. Baiklah, nah untuk Sobat Shopee semuanya, saya mau mengingatkan sekali lagi ya, yang nonton Muslimah Creative Stream Fest, jangan lupa belanja di virtual bazarnya, karena UKM dan pengrajin yang ikut itu keren-keren dan banyak memberikan diskon khusus untuk acara ini. Brand Wardah diskon up to 50% dan ada eksklusif bundle Ramadan Wardah X Lock and Lock khusus di Muslimah Creative Stream Fest 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oh ya, Wardah selama Ramadan 2021 mengangkat campaign Langkah Baikmu Berarti, karena Wardah percaya setiap langkah baik yang kamu lakukan, tidak peduli sekecil apapun, akan bermakna bagi orang lain. Jika kamu memiliki ide langkah baik yang ingin diwujudkan bersama Wardah di bulan Ramadan, kamu bisa submit ide langkah baikmu ke Instagram @wardahbeauty dan menangkan hadiahnya. Untuk informasi lengkap bisa cek Instagram @wardahbeauty. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah tugas saya untuk menemani Sobat Shopee di pagi menjelang siang ini. Semoga kita semua puasanya lancar di hari ke-12 bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Sehat-sehat semuanya, jaga diri, jaga keluarga kita, dan jangan lupa habis ini masih ada rangkaian acara dari Muslimah Stream Fest 2021. Oke, saya Tia Said pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika langkah kecil memberi banyak manfaat, rayakan dengan penuh kemenangan. Wardah, langkah baikmu berarti. THR nggak pasti? Yang pasti aja. Parcelnya kakak. Samsung, banyak cashbacknya. Kali ini, semua akan berbeda. Aku akan terbangun saat matahari di ufuk timur. Aku memandang dengan penglihatanku, bukan ponselku. Kulambatkan waktu, kuresapi tiap hal sekecil apapun. Kan kuciptakan hari esok yang lebih bersinar. Kuhentikan langkahku untuk hirup aroma bunga. Aku tak melakukan semata demi media sosial. Ku jawab, ya, untuk semua hal. Kali ini, semua akan berbeda. Setiap saat, berita bertabur di ruang publik. Namun hanya Media Indonesia memberikan yang terbaik, mendalam, terpercaya, dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Media Indonesia Cetak, mediaindonesia.com, dan e-paper Media Indonesia layak menjadi referensi Anda. Media Indonesia, referensi bangsa.
salah satu font hingga ke 6 orang yang tampil.